Halo sahabat data, Salam salam satu satu data data pendidikan pendidikan Indonesia. Indonesia. Baik, teman-teman yang kami hormati, Bapak Ibu, serta pengelola BOS di kabupaten kota, beserta sekolah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai terobosan kebijakan bantuan operasional BOS tahun 2020, yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa di tahun 2020 ini BOS mengalami perubahan yang sangat signifikan sekali, karena tentu berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mas Menteri bahwa kita ada dalam tahapan merdeka belajar. Nah, untuk itu mari kita saksikan bersama bagaimana dan apa saja kebijakan BOS tahun 2020 ini yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Triani. Ibu ya. Ibu saja ya. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Ini saya panggil Kang Dadan atau Mas Dadan? Akang aja. Akang. Oke, manggalah kita Akang ya. Nih, begini Kang Dadan. Oke, baik. Pertama yang ingin saya jelaskan adalah poin-poin penting terkait dengan terobosan kebijakan BOS 2020. Apa sih terobosannya? Tentunya paparannya. Oke. Nah, yang pertama tentunya yang dapat kita lihat dan bisa kita rasakan khususnya oleh sekolah itu adalah mengenai mekanisme penyaluran. Penyalurannya ada yang berbeda. Ada yang berbeda dari tahun yang sebelumnya, tahun 2019. Tahun 2019 ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Mekanisme penyalurannya mulai dari kas umum negara ke kas umum daerah. Jadi yang selanjutnya ditransfer langsung ke satuan pendidikan. Nah, berbeda dengan tahun 2020, Mas Menteri mengeluarkan kebijakan baru yang cukup wow gitu kan, dan hal ini tentunya sudah dipertimbangkan dan sudah ada dasar hukumnya dan ada 4 keunggulan. Keunggulannya yaitu yang pertama, memangkas birokrasi. Kenapa? Karena saat ini dana yang tersalur dari kas umum negara langsung ke satuan pendidikan, tidak melalui kasda provinsi, tidak ada. Jadi salah satunya memangkas birokrasi di level tingkat pemerintah daerah. Yang kedua, keunggulannya terobosan di kebijakan 2020 ini adalah penyalurannya serentak di 34 provinsi yang melalui KPPN di tiap provinsi. Selanjutnya meminimumkan keterlambatan karena di sini kita tahu bahwa tahun-tahun sebelumnya memang tergantung dari kinerja pemerintah daerah provinsi. Di sana banyak birokrasi yang harus dilalui. Namun sekarang birokrasi yang terjadi itu di level tingkat pusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan. SK penerima itu juga diputuskan oleh keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Satu lagi keunggulannya yaitu akuntabilitas tetap terjaga. Mengapa? Karena kita Kemdikbud sudah memiliki beberapa sistem untuk mekanisme penyaluran, perencanaan maupun ke pelaporannya. Jadi sampai ke pada tahap sekolah mendapatkan menerima dana BOS dari pemerintah pusat, lalu mereka merencanakan melalui aplikasi RKAS, lalu selanjutnya mereka melakukan pembelanjaan melalui bisa melalui SIP lah salah satunya yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang selanjutnya pelaporan bisa langsung diintegrasikan ke aplikasi BOS Salur di laman bos.kemdikbud.go.id. Ini bisa diakses oleh publik sehingga akuntabilitasnya tetap terjaga.
Nah, selanjutnya apa lagi? Next. Nah, selanjutnya mengenai kebijakan yang lainnya. Teman-teman perlu ketahui bahwa kebijakan BOS ini tidak hanya melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, tetapi ada 3 kementerian yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS. Yang pertama, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada Kementerian Dalam Negeri, yang masing-masing memiliki peran yang berbeda, di mana mekanisme penyaluran yang tadi saya sampaikan, penyalurannya dari RKUN langsung ke Satuan Pendidikan itu tertuang dalam PMK nomor 9 PMK 07 2020. Selanjutnya, tahapan penyaluran yang 3 tahap ini juga menjadi salah satu terobosan, di mana yang sebelumnya penyaluran 2019 itu dilakukan melalui 4 triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 dengan besaran persentase yang berbeda-beda. Triwulan 1 20%, triwulan 2 40, triwulan 3 20 dan triwulan 4 20. Nah, di tahun 2020 ini menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap 1 besaran persentasenya 30%, tahap 2 40% dan tahap 3 30%. Nah, artinya tahap 1 dari bulan Januari sampai Maret. Tahap 2 dari bulan April sampai dengan Agustus. Tahap 3 dari bulan September sampai Desember. Artinya pada nanti nih tahap 2 selesai, berarti sekolah sudah menerima dana BOS sebanyak 70% dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus. Jadi hati-hati ya sekolah dalam merencanakannya, harus memperhatikan tentunya MBS, manajemen berbasis sekolah, efisien, efektif, akuntabel tetap harus dijaga, meskipun tagline-nya kita, dana BOS ini mendukung Merdeka Belajar. Nah, disitulah arti Merdeka Belajar dalam implementasi dana BOS ini adalah memberikan fleksibilitas yang setinggi-tingginya kepada sekolah untuk mengatur mengatur kebutuhan sekolah sesuai dengan analisis evaluasi diri sekolah masing-masing. Apa yang dibutuhkan, standar nasional pendidikannya apakah sudah tercapai? Nah, dilihat dari rapot mutu yang ada di sekolah masing-masing untuk memetakan perencanaan yang 1 tahun anggaran di 2020 yang penyalurannya dilakukan 3 tahap. Oke, selanjutnya tadi saya baru menyampaikan peran Kementerian Keuangan. Sekarang Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran di sini, memiliki peran menentukan siapa saja sih yang berhak, sekolah mana saja yang berhak menerima dana BOS. Tentunya ada syarat dan kriteria. Syarat dan kriteria yang harus dilakukan oleh sekolah ya. Yang harus dipenuhi oleh sekolah. Syarat kriteria ini berlaku, ada yang khusus untuk negeri, ada yang swasta. Perbedaannya hanya satu antara negeri dan swasta, yaitu swasta harus memiliki izin operasional yang aktif. Nanti kami perlihatkan yang seperti apa sih yang aktif dan kondisi di Dapodiknya seperti apa. Karena apa? Basis data yang digunakan untuk sasaran syarat dan kriteria penerima BOS berbasis data Dapodik. Oke ya, Dapodik salam satu data. Oke, nah selanjutnya yang ketiga, Permendagri. Aturan Permendagri ini untuk mengatur tata kelola pengelolaan keuangan di daerahnya, karena dana BOS masuk kategori dana transfer daerah DAK non fisik. Nah, hal inilah yang menjadi
yang melatar belakangi bahwa perencanaan sekolah harus tercatatkan di daerah itu. Aturannya selanjutnya saat ini kita masih mengacu karena aturan yang terbaru dari Permendagri. Kalau di sini ada Permendagri nomor 33 tahun 2020 tentang pengelolaan APBD-nya, tapi untuk penatausahaan yang terbarunya belum ada, jadi teman-teman masih bisa mengacu pada peraturan yang sebelumnya. Untuk Dikdas ada di SE Mendagri 9719971. Tata kelolanya masih sama. Sebelum ada peraturan Permendagri yang terbaru, pakai aja yang sebelumnya. Nah, apalagi perbedaannya di tahun 2020 ini adalah unit cost, biaya satuan BOS. Biaya satuan BOS ini ya naik 100.000 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan SMK dan SLB tetap. SMK sebesar 1,6 juta per siswa per tahun, SLB sebesar 2 juta per siswa per tahun. Kenaikannya hanya di jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, selanjutnya ini ke penggunaan dana BOS. Tadi sudah disampaikan bahwa implementasi Merdeka Belajar dalam dana BOS ini adalah memberikan fleksibilitas setinggi-tingginya kepada kepala sekolah. Begitupun dalam Juknis BOS kita atur penggunaan dana BOS yang semula di 2019 itu kita tata per jenjang penggunaan dana BOS-nya. Namun sekarang di tahun 2020 menjadi satu, ada 12 komponen. 12 komponen ini yang kita masukkan ke dalam Juknis, dan perbedaannya dari tahun sebelumnya itu kita menuangkan rincian kegiatan umumnya, di mana nanti uraiannya sekolah bisa bisa menciptakan kegiatan-kegiatan yang relevan, yang mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah masing-masing. Acuannya apa? Kita memiliki acuan standar minimal pendidikan, itu ada SNP, Standar Nasional Pendidikan. Layanan minimum pendidikan, layanan standar minimumnya lah, itu adalah Standar Nasional Pendidikan. Teman-teman sahabat data, kepala sekolah bisa melihat atau membaca kembali Permendikbud 20, 21, 22, 23, 24 itu kan standar pembiayaan diatur dalam Permendikbud 69 2009, standar sarana prasarana diatur dalam Permendikbud 24 2007. Kalau bingung harus isi apa di sekolah ruangan kelasnya, aculah ke situ. Kalau bingung langganan daya dan jasa seperti apa rinciannya, itu ada di standar biaya. Masuk, baca di sana sudah lengkap standar isi lengkapi semuanya, capaian mutunya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan ada di Permendikbud 20, 21, 22, 23, 24 23 2016. Standar proses, standar isi, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan pun diatur di dalamnya. Ketika kepala sekolah mau merekrut tenaga kependidikan, standarnya apa? Coba acu, lihat, cek standar pendidik dan tenaga kependidikannya seperti apa minimumnya untuk, dan tenaga kependidikan apa saja disebutkan ada di dalamnya di Permendikbud tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Semuanya ada. Kalau misalkan teman-teman baca semuanya mungkin nggak bingung lagi apa yang harus dilakukan oleh sekolah. Capaian rapot mutu yang telah Bapak Ibu lakukan, kalau Bapak Ibu melakukan mungkin tidak asing lagi melihat peta dalam bentuk jaring laba-laba ya. Di situ ada capaiannya sekolah, misalnya sekolahnya udah capaian SNP-nya sebesar 4,3, 4,5, 5 menuju SMP 1, SMP 2 gitu kan. Nah, itu bisa dijadikan dasar Bapak Ibu melakukan perencanaan. Dan ingat, batasannya itu adalah Bapak Ibu harus menentukan ketika apakah yang dikeluarkan itu sudah efisien, apakah sudah efektif, memenuhi prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Nah, selanjutnya ini
menerangkan ini masalah yang pada saat pertama kali Juknis itu terbit, yang selalu ditanya adalah dalam penggunaan dana bos itu masalah honor. Masalah honor. Kita bahas masalah honor. Gimana nih Mas Dedan? Lanjut. Lanjut. Pertanyaan pun seperti ini udah banyak banget dan ini isinya honor semua mungkin ya. Kebanyakan sih seperti itu. Oke. Tapi ada beberapa juga yang bukan terkait dengan honor gitu kan. Tentu karena sekarang sudah masa-masa pencairan gitu kan. Ini banyak sekolah yang belum cair gitu kan. Oke, oh iya, sebelum ke honor ya masalah pencairan. Tadi saya bilang, Mas, pencairannya serentak 34 provinsi ya. Ya, ketika tidak ada kendala data rekening sekolah. Tidak ada data kendala rekening sekolah karena kita kemarin karena ini aturan yang baru di mana pusat belum memiliki data rekening sekolah yang valid, yang hanya ada di Dapodik dan di Dapodik pun banyak yang tidak valid sehingga kita cross check dengan bank mitra rekening sekolah yang sekolah inputkan. Jadi tahap 1 kemarin kita ada 130 gelombang 1 ya, bukan berarti nanti yang di luar gelombang itu tidak salur, tidak seperti itu maknanya, tetapi tahap 1 ini memang disalurkannya bergelombang sejumlah rekening itu sudah valid, sudah siap untuk mengendalikan retur sebenarnya. Jadi untuk gelombang 1 itu ada sejumlah 136.579 dan itu terjadi di 32. Karena ada yang tidak terdaftar. Ada provinsi, bahkan ada provinsi yang hanya 1 sekolah gitu kan. Karena apa? Pada saat itu memang kita kerjasama dengan bank mitra sekolah yang baru update, kirim balik datanya itu ya baru ya bank itu gitu kan. Betul. Dan sekolah ada yang pencilan mengirimkan nomor rekening yang berbeda dengan sekolah yang lainnya, tapi itu menjadi penyalurannya masuk ke gelombang yang pertama. Gelombang kedua ada sekitar 55 ribuan lah. 55 ribuan yang tidak lama lagi mungkin akan salur ke satuan pendidikan. Nah, kalau misalkan dibilang kok masih terlambat sampai bulan Maret? Nah, daripada retur mau bagaimana? Ya enggak? Betul. Nah, tapi kita pastikan bahwa pada tahap kedua nanti kalau sekolah tidak merubah tetap menggunakan nomor rekening yang digunakan pada tahap 1 ini, tahap 2 nanti di bulan April langsung cair, Mas. Betul. Tanpa harus menunggu lagi karena tinggal klik doang katanya tuh gitu. Sederhana itu tinggal klik doang karena data rekeningnya sudah valid. Jadi buat yang kemarin sudah dapat di tahap 1 gelombang ke-1, jangan dulu rubah rekening. Jangan dulu rubah rekening ya. Jadi tetap aja di situ agar nanti tahap 2-nya tidak terlambat. Oke, balik lagi Mas kita ke penggunaan. Oh, Akang. Ya, Akang. Nah, penggunaannya berubah nih, ada yang berubah nih. Kalau tahun 2019 PPDB ini masuk di poin kedua. Nah, tahun 2020 dimasuk di poin yang pertama. Selanjutnya ada poin kelima yang semula itu pengelolaan sekolah berubah menjadi administrasi kegiatan sekolah. Nah, kemudian nomor 7 ada langganan daya dan jasa, 8 pemeliharaan sarana, 9 penyediaan alat multimedia, 10-11 ini berlaku bagi SMK dan SMALB ya. SMALB. Jadi SD, SMP, Dikdas, pendidikan dasar bisa disebutkan hanya 10 dari poin 1 sampai poin 9 dan selanjutnya poin 12. Poin 12 sebenarnya ditaruh di akhir tapi yang paling dinanti. Tentunya oleh siapa? Nah, tentunya oleh Khususnya untuk yang non ASN ya. Kabar gembiranya tahun ini Mas Menteri memberikan kebijakan yang cukup wow gitu kan, menaikkan persentase
penggunaan honor bagi non-ASN. Kalau negeri dulunya 15%, tahun ini naiknya cukup lumayan ya, 200%-an ada ya. Sangat signifikan untuk yang negeri dari 15% menjadi 50% dan berlaku untuk negeri dan swasta sebesar 50%. Ini yang sifatnya gaji. Tetapi diprioritaskan gaji pembayaran honor ini untuk non ASN, guru dan tenaga kependidikan. Akan tetapi prioritaskan dulu pembayarannya untuk bukan pembayarannya, tapi penuhi dulu, prioritaskan untuk penggunaannya, prioritaskan untuk guru dulu, yang selanjutnya untuk tenaga kependidikan. Kalau Mas Menteri bilang kayak gini, dana BOS ini mungkin memang bukan solusi ya untuk pemberian gaji. Ini karena sifat dana BOS ini bantuan. Akan tetapi mungkin bisa lebih mensejahterakan guru, kata Pak Menteri tuh. Minimal bisa mensejahterakan guru yang katanya mungkin yang sebulannya 300.000 dulunya, mungkin bisa nambah menjadi 500.000 atau menjadi 750.000 ya. Yang besarannya tentunya pusat tidak menentukan, tetapi silakan karena ingat ada Merdeka Belajar. Betul. Sekolah Sudah merdeka. Udah merdeka ya, merdeka belajar, merdeka belanja dong. Merdeka bekerja gimana? Oke, jadi memberikan kesempatan kepada kepala sekolah, fleksibilitasnya sangat tinggi, tetapi dengan mengacu ada batas-batasannya aturan yang ada selagi aturan itu selagi mengacu pada SNP yang ada dan tata caranya benar sesuai dengan aturan yang ada. Batasan-batasan itu hanya di situ saja agar apa? Agar tidak salah ya, tidak keluar dari aturan yang ada gitu kan. Merdeka di sini adalah merdeka dalam menentukan kebutuhannya tuh apa sesuai kebutuhan sekolah untuk capaian mutu di sekolah tersebut. Caranya harus mengikuti aturan PBJ, jenis pengadaan barang dan jasa ada aturannya, berarti pada saat kita belanja harus mengikuti aturan yang ada. Batasannya tuh di situ. Kemudian tata cara mau melakukan kegiatannya pakai cara patungan. Nah, patungan ini kan sulit ya, bukan berarti kegiatannya tidak boleh, tetapi caranya tolong diperhatikan, harus mengikuti aturan yang ada agar apa? Agar sekolah juga mampu memberikan katakanlah SPJ ya, bukti-bukti fisiknya yang akuntabel, yang tidak menyalahi aturan yang ada. Ketika pemeriksaan juga kita santai-santai aja, tetapi ketika misalkan contoh nih patungan, semua sekolahnya diikutkan patungan tapi sekolah itu nggak ikut, nah bagaimana meriksanya? Ya kan? Iya nggak sih? Bagaimana meriksanya? Yang satu keluarnya tuh sekian juta, tetapi tetapi SPJ-nya ternyata tidak sama, misalkan seperti itu gitu kan. Karena ini juga menjadi topik yang hangat ketika mekanismenya menggunakan cara iuran, dan ternyata kita pernah sampai ke lapangan gitu kan, SPJ yang didapat pun ketika kita wawancara ke sekolah ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, hal itulah yang menjadi masalah. Bukan berarti kegiatannya tidak boleh, ya kan? Bukan berarti kegiatannya tidak boleh, tapi boleh dilakukan. Oke. Nah, untuk kembali ke honor. Nah, honor ini adalah maksimal 50%, tetapi ketika sekolah mau menggunakan, ada yang bertanya misalkan gini, boleh nggak sekolah saya tidak menggunakan dana untuk honor? Boleh saja. Kalau saya gunakan 10%-nya silahkan, 20%-nya silahkan. Tetapi ketika melakukan perencanaan jangan lebih dari 50%. Nah, untuk guru pembayaran honor non-ASN, untuk guru ada 3 syarat. Syaratnya yang pertama itu adalah guru tersebut terdata pada Dapodik per 31 Desember 2019, Mas. Akang lupa.
Ya, terdata di Dapodik ya, khusus untuk guru nih. Terdata di Dapodik per 31 Desember 2019. Yang kedua memiliki NUPTK. Poin ini yang sangat triwe, Betul, yang kayaknya hampir tiap hari kedatangan tamu ini kita, ya betul, kan? betul, betul. Iya nggak? Ya, sampai misalkan dari DPR, dari mana gitu kan, yang terkait dengan NUPTK ini. Dan yang ketiga ini syaratnya belum memiliki sertifikat pendidik. Oke, kita bahas nih satu-satu. Kalau misalkan ada yang bertanya, apakah harus terpenuhi semuanya? Tentu, karena ini adalah normatifnya adalah seperti itu. Normatifnya harus memiliki NUPTK. Bagaimana bagi sekolah atau bagi guru yang belum memiliki NUPTK? Coba dicek alur pengajuan NUPTK. Ya, ada pengajuan, ada juknis tentang pengajuan NUPTK yang dikeluarkan oleh dulunya PDSPK, sekarang namanya Pusdatin. Alurnya itu ada di sana. Nah, terus bagaimana dengan tenaga kependidikan? Tenaga kependidikan tidak mengikuti 3 syarat yang tadi. Oleh siapa SK-nya pun diangkat oleh kepala sekolah, silahkan. Dan tetapi pembayarannya masuk ke dalam 50%. Satu hal lagi yang paling penting terkait dengan pelaporan. Ingat, pelaporan tahap 1 dan tahap 2, sekolah harus melaporkan melalui laman bos.kemdikbud.go.id. Tahap 1 dan tahap 2 menjadi syarat penyaluran di tahap 3. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Nah, satu lagi, bagi sekolah swasta yang izin operasional 1 tidak aktif, belum memperpanjang, ataupun yang sudah aktif tapi belum mengupdate, segera lakukan pengupdatean sebelum 31 Agustus. Ketika nanti kita lihat di 31 Agustus masih belum aktif, berarti yang swastanya karena tidak memenuhi izin operasional aktif, tahap 3-nya tidak salur. Oke, barangkali itu. Terima kasih. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya kita akan buka, istilahnya kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di channelnya, di chatnya YouTube, sehingga nanti teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan dan kita rekap akan kita bahas satu persatu. Baik, teman-teman yang saya hormati, sebelum kita lanjut ke seputar pertanyaan, ya, tentunya terkait dengan kebijakan BOS, ya, kita akan ada jeda terlebih dahulu sekitar 5 menit, ya, sekitar 5 menit kita jeda terlebih dahulu untuk menyesuaikan pertanyaannya, ya, sehingga nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang sama terus kita bahas lagi gitu kan, sehingga nanti lebih terukur lah. Baik, itu saja. Salam Satu Data Pendidikan Indonesia. Dadah.